Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini, kita masih di bab senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana cara memberi nama suatu senyawa hidrokarbon. Karena pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar apa itu senyawa hidrokarbon, apa itu kekhasan atom karbon, dan juga jenis-jenis atom karbon berdasarkan jumlah karbon yang diikatnya. Nah, silakan kalian pelajari lagi sebagai bekal untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung minggu lalu, bahwa salah satu contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yaitu LPG. Nah, LPG ini mengandung senyawa hidrokarbon, propana, dan butana dengan struktur seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara memberi nama senyawa? Maka dari itu, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, hidrokarbon itu terbagi menjadi alifatik dan siklik. Alifatik itu terbuka, siklik itu tertutup. Alifatik itu terbagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Karena senyawa hidrokarbon yang tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, alkana ini termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena alkuna termasuk dalam hidrokarbon tidak jenuh. Oke, sebelum lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu alkana, alkena, alkuna. Alkana seperti yang telah disebut, dia merupakan hidrokarbon alifatik jenuh atau berikatan tunggal. Kemudian rumus umumnya CnH2n plus 2. Maka kita punya deret homolog alkana. Jadi kalau C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8. Dari mana 6, 8, 10, 12 tersebut? Dari rumus umumnya. Jadi kalau C-nya 2 hanya ya 6. Kenapa? N itu kan jumlah karbonnya. Jadi kalau C2, H-nya berapa? 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Begitu pula jika C-nya 3. C3 hanya 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Jadi C3H8. Itu alkana selalu seperti itu. Jadi C4 hanya 10, C5 hanya 12. Makanya dari suatu rumus molekul, ini namanya rumus molekul ya. Jadi kalau dari suatu rumus molekul, kita juga bisa tahu itu alkana, alkena, atau alkuna. Karena masing-masing alkana, alkena, alkuna dia memiliki rumus umum yang berbeda. Maka harus diingat kalau alkana itu CnH2n plus 2. Nah, jika jumlah C-nya 1, nama alkananya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Nah, ini harus kalian hafal supaya bisa memberi nama senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan alkil atau cabang. Alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom C. Jadi kalau C-nya 1 CH3, C2 yang tadinya C26 jadi C2H5, yang tadinya C38 jadi C3H7 karena kehilangan satu atom H dan seterusnya. Nah, namanya mirip, hanya diganti akhirannya aja, tambahin il. Jadi metananya tadinya ana jadi il, metana metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Ini juga harus dihafal. Nah, selanjutnya langsung kita ke contoh. Bila ibu mempunyai 2 senyawa hidrokarbon, ini bedanya apa? Coba. Nah, yang atas ini dia lurus, tidak memiliki cabang. Yang bawah ini dia memiliki cabang. Nah, jadi kalian harus tahu istilah rantai induk atau rantai cabang. Rantai induk adalah rantai karbon yang paling panjang di dalam senyawa hidrokarbon. Sedangkan kalau rantai cabang atau alkil itu berarti yang tidak termasuk ke dalam rantai induk. Contoh yang atas ini dia tidak mempunyai cabang, jadi lurus saja, maka penamaan senyawanya sangat mudah. Kita lihat saja di rantai induknya ada berapa jumlah C-nya. Ada 6, berarti namanya tadi kan apa kalau C-nya 6? Heksana. Itu ya. Nah, sekarang yang bawah. Kalau yang bawah, kita lihat dia punya cabang. Yang mana ini yang tidak terbawa ya? Yang cabang ini C-nya 1, CH3, namanya metil. Sedangkan yang rantai induknya C-nya ada 6, namanya heksana. Nah, bagaimana penamaan senyawanya? Nah, tapi kita nomori dulu dari C yang paling dekat dengan cabang. C kiri apa C kanan? C kiri, karena dia lebih dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kenapa tidak dari kanan? Karena kan kalau dari kanan lebih jauh ya. Nah, penamaannya, cara penulisan namanya kita sebutkan dulu nomor cabang alias cabangnya nempel di C nomor berapa, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai induknya. Tadi nama induknya heksana, nama cabangnya metil. Nah, ini harus dihafal ya nama-namanya. Nah, jadi namanya 3 metil heksana. 3 ini menunjukkan dia cabangnya nempel di C induk nomor 3, cabangnya namanya metil dan induknya namanya heksana gitu. Jadi nama senyawa yang bawah ini 3 metil heksana. Nah, jadi kalau kita rumuskan, pertama kita harus tentukan dulu rantai induknya atau rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu tidak harus selalu lurus ya, bisa berbelok. Yang penting dia paling panjang, kamu cari yang paling panjang. Kemudian yang tidak terbawa, C yang tidak terbawa rantai terpanjang berarti dia disebut cabang atau akil. Kemudian kamu nomori C di rantai induk dimulai dari C induk yang paling dekat dengan cabang. Kemudian nama senyawanya kamu tulis dimulai dari nomor cabangnya, nama cabangnya, kemudian nama alkananya ya. Jadi kamu tentukan rantai induk, kemudian tentukan cabang, kamu beri nomor karbon pada induk, kemudian kamu tulis nomor cabang, nama cabang, dan nama induknya. Nah, langsung kita ke contoh. Di sini ibu punya 4 senyawa hidrokarbon. Nomor 1, rantai utamanya yang mana? Rantai utamanya bisa lurus, bisa belok. Kalau lurus, C-nya ada berapa yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau belok ke bawah, ke sini misalkan, ya ke sini diambil, boleh belok berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mau lurus mau belok ternyata sama-sama C-nya 8. Jadi boleh belok boleh lurus, nanti akan menghasilkan nama senyawa yang sama saja. Nah, berarti yang bawah ini kita sebut dengan cabang ya. Nah, kita nomor dulu. 1 mulai dari C yang paling dekat dengan cabang. Berarti C yang paling kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu lihat di dalam deret homolog tadi, kalau C-nya 8 nama induknya berarti apa? Oktana. Kalau cabang C-nya 2 namanya apa? Etil. Nah, cabangnya nempel di C nomor berapa? 3. Berarti namanya 3 etil oktana. Etil itu nama cabangnya ya. Oktana nama induknya. Nomor 2, rantai lurus saja ya, kan ini rantai terpanjangnya lurus ternyata ya. Kalau dibelok-belokin malah lebih pendek. Oke, 2 cabang. Nah, kalau C2 cabang begini, C-nya 1 berarti namanya metil. Metilnya ada 2. Nah, kita nomori dulu dimulai dari C yang paling dekat dengan cabang. C lebih kiri apa C kanan? Lihat di C kiri untuk ke cabang itu cuma 3 langkah. Kalau C kanan ke cabang yang terdekat itu 4 langkah, berarti kita ambil nomornya dari C yang paling kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, namanya apa ini? Namanya berarti metilnya di C nomor berapa? Di C nomor 3 dan 5 ya. Ada 2 metil, C 3 dan 5. Berarti nanti 3,5. Karena metilnya ada 2, kita tambahin di. Di itu menandakan 2. Kalau 3 cabang yang sama, tri. Kalau ada 4 cabang yang sama, tetra ya. Jadi namanya 3,5 di metil oktana. Oktana dari mana? Oktana itu induknya kan ada 8C, berarti oktana namanya. Cabangnya metil. Metilnya ada 2 yang sama, namanya dimetil. Ada di nomor 3 dan 5 gitu ya. Nah, sekarang yang ini rantai terpanjangnya yang lurus. Boleh belok boleh, tapi kalau belok misalkan ke sini misalkan ya, berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lurus lebih panjang, maka kita ambil rantai utamanya yang lurus ya, kebetulan. Nah, lanjut. Ini berarti yang tidak terbawa adalah cabang-cabangnya. Cabangnya ada apa saja nih? Ada CH3 itu metil. CH3 yang bawah metil juga. Yang atas sebelah kanan CH2 CH3 atau C2H5 kalau disingkat itu namanya etil. Nah, kita nomori dimulai dari yang mana? Dari C yang paling dekat dengan cabang. C yang mana? C kiri apa C kanan? Anak-anak C kiri. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini
sudah kita nomori, kita lihat nama cabangnya apa kalau C-nya 8, oktana juga. Namanya apa ini? 4 etil, 2,3 dimetil, oktana. 4 etil, kenapa? Karena ada etil di C nomor 4. Ini ya, ini etil. Ada di C nomor 4. 2,3 dimetil karena ada 2 metil di nomor 2 dan 3. Ada di karena ada 2 cabang yang sama. Oktana karena C-nya ada 8 di rantai induk gitu ya. Yang ditulis terlebih dahulu etil dulu baru metil. Kenapa? Karena sesuai alfabet. Jadi E sama M itu lebih dulu mana? E. Maka ditulisnya etil dulu baru metil ya. Yang D-nya itu tidak berpengaruh terhadap alfabet ya. Jadi yang dilihat nama cabangnya etil, metil. Jadi ingat ya. Jadi kalau ada 2 jenis cabang yang berbeda, kita tuliskan dari alfabet dulu ya. Nah, sekarang ini untuk hidrokarbon yang tak jenuh. Yang tak jenuh ada 2, alkena dan alkuna ya. Alkena itu adalah hidrokarbon yang berikatan rangkap 2. Kalau alkuna itu hidrokarbon yang berikatan rangkap 3 ya. Jadi hampir sama dengan penamaan alkana, hanya yang berbeda karena dia memiliki ikatan rangkap, maka penomorannya nanti dimulai dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian nanti di penulisan penamaan senyawanya, nanti kita sebut si ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa juga ya. Sebagai contoh ini, nomor 1, dia ada rantai utamanya ada lurus ya. Ada 6 rantai utama atau rantai induk dan ada cabangnya itu yang paling atas ya, ini cabangnya, ini rantai utamanya. Ada 6C. Terus ada ikatan rangkapnya di sini. Karena ikatan rangkapnya ini di sini, maka C itu dinomori dari yang paling kanan karena lebih dekat ke ikatan rangkap. Nah, jadi namanya 5 metil karena ada metil di C nomor 5, 2 heksena. 2 itu kenapa 2? Karena ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. 1, 2 ya. Kemudian ada tambahan ena. Jadi sama kayak alkana, cuman karena alkena akhirnya diganti jadi ena. Jadi kalau heksana jadi heksena, pentana jadi pentena. Begitu pula dengan alkuna. Kalau heksana, kalau ada C-nya 6, kemudian ada ikatan rangkap 3-nya, berarti kan alkuna, namanya berarti heksuna. Di akhirannya diganti jadi una. Nah, kita bahas dulu alkena. Alkena itu tadi ya, ikatan alifatik ya, rantai lurus, rantai terbuka yang karbonnya itu berikatan rangkap 2. Rumus umumnya CnH2n ya, di mana N itu adalah jumlah atom C, maka dia punya deret homolog. Kalau C-nya 2 hanya berarti 4, C-nya 3 hanya 6, C-nya 4 hanya 8 dan seterusnya. Namanya hampir mirip dengan alkana, cuman diganti akhirannya dengan ena, etena, propena, butena, pentena ya. Kemudian dia tidak ada C1-nya karena memang alkena itu dimulai dari C2 karena kan harus ada ikatan rangkap 2. Oke, langsung ke contoh. Di situ ada 3 senyawa hidrokarbon alkena yang semuanya punya ikatan rangkap 2. Yang paling atas. Di sini C-nya lurus, tidak punya cabang. Ada berapa C? Ada 5. Nomornya dari kiri apa dari kanan? Tentu dari kanan karena dia lebih dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Nah, namanya apa kalau C-nya 5? C-nya 5 itu namanya pentena. Nah, 2 itu menandakan apa? Ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Nah, soal nomor 2 yang ini. Ini rantai utamanya yang lurus ini ya. Nah, ini yang di bawah ini berarti cabangnya. Di nomornya dari mana? Dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap, berarti dari sini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, kalau 4 namanya apa? Berarti butena. Butena. Kemudian C-nya ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? C1. Kemudian ada cabangnya metil. Ini metil di C nomor 2, maka namanya 2 metil 1 butena. Alkuna itu hidrokarbon ikatan rangkapnya 3. Rumus umumnya CnH2n-2. Sama dengan alkena, dimulai dari C2, tidak ada C1 ya kalau alkuna itu. Kalau mengikuti rumus umumnya, maka kalau C-nya 2 hanya 2, C-nya 3 hanya 4, C-nya 4 hanya 6 dan seterusnya. Namanya akhirnya diganti akhirannya jadi una, etuna, propuna, butuna dan seterusnya. Langsung ke contoh. Di yang paling atas di rantai utamanya atau rantai induknya yang ini. Ini cabangnya. C-nya dinomori dari sini ya. 1 2 3 4. Nah, berarti namanya apa? Cabangnya dulu disebut 3 metil, ada rangkap di nomor 1 butuna ya. Jadi diakhiri una.
Kemudian yang ini tidak ada cabangnya, lurus, maka namanya tidak ada cabang, berarti nggak usah tulis cabang, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pentuna. Kemudian rangkapnya di nomor berapa? Di nomornya dari kanan ya, karena lebih dekat dengan rangkap, berarti 2 pentuna. Mungkin itu saja pembahasan untuk pertemuan pada kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung kepada Ibu. Tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.